Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kisah nyata dari sebuah pendakian yang berakhir mencekam. Sebuah perjalanan yang melibatkan jalur terlarang, sosok misterius, dan jangan pernah meremehkan larangan. Mari kita simak bersama kisahnya dengan hati yang terbuka. Malam itu, jalanan menuju kaki Gunung Arloka diselimuti kabut tebal. Udara dingin menusuk dan remang cahaya bulan seperti enggan menampakkan diri. Di tengah kesunyian, deru motor yang melaju pelan terdengar memecah senyap. 4 pemuda, Ragil, Damar, Raffi, dan Bayu, tengah menuju pos pendakian dengan semangat yang membara. Namun, entah mengapa, sejak awal langkah mereka, hawa ganjil sudah terasa, seolah-olah ada yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Kok sepi banget ya? Biasanya jam segini rame sama pendaki lain, gumam Ragil sambil menepuk pundak Damar yang berjalan di sampingnya. Damar berhenti sejenak, memandang pelang kayu di depan mereka yang bertuliskan tegas, "Pendakian ditutup sementara." Ragil mengernyit, "Kita pulang aja yuk. Gak enak rasanya, udah dibilang tutup." Namun Raffi malah nyengir. "Tenang, aku tahu jalur alternatif. Gak usah balik, ikut aku aja." Bayu menatap Ragil, ragu. Tapi desakan rasa ingin tahu dan keinginan menaklukkan puncak lebih kuat dari logika yang seharusnya menahan mereka. Mereka pun sepakat mengikuti Raffi, memutar arah, menyusuri gang-gang kecil di balik villa, menerobos lorong sempit yang perlahan membawa mereka masuk ke dalam hutan lebat yang tak biasa mereka lewati. Langkah mereka semakin dalam. Daun-daun basah mengusap kulit, ranting-ranting patah bergesekan di bawah kaki. Sunyi, hanya detak jantung dan langkah yang terdengar. Tiba-tiba, Bayu menghentikan langkah. Pandangannya terpaku pada sebongkah batu besar. Di atasnya duduk seorang perempuan berambut panjang, menunduk dengan gaun putih yang hampir menyatu dengan kabut malam. Kok sepi banget ya? Biasanya jam segini rame sama pendaki lain," bisik Bayu gemetar. Ragil dan yang lain memandang ke arah yang ditunjuk Bayu. Tapi mereka tak melihat apa-apa. Lihat apa yuk?" Bayu menelan ludah. "Itu perempuan duduk di atas batu. Dia ngeliatin kita." Damar menghela napas. "Udah, jangan ngaco. Jalan aja." Tapi Bayu tahu apa yang dia lihat. Perempuan itu, kepalanya perlahan mengikuti arah mereka berjalan. Pandangannya tajam menembus gelap. Mereka terus berjalan mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman yang semakin menggerogoti. Tapi langkah demi langkah, seolah membawa mereka bukan ke jalur pendakian, melainkan ke tempat yang tak mereka kenali. Sebuah jalan asing, sunyi, dan semakin gelap. Di depan, Raffi mulai mengerutkan dahi. "Loh, jalannya kok kayaknya aku lupa deh. Bentar, kita balik lagi ya." Bayangan perempuan tadi, udara yang semakin berat, jalan yang tak dikenali, dan rasa tersesat yang perlahan menyelimuti mereka. Semua itu hanyalah awal dari perjalanan mencekam yang belum mereka sadari. Bahwa malam itu, mereka bukan sekedar tersesat di hutan. Mereka diajak masuk ke dalam dunia yang berbeda. Ragil adalah seorang pemuda berusia 23 tahun yang sejak lama jatuh cinta dengan dunia pendakian. Baginya, gunung bukan hanya sekedar tempat tinggi yang harus dicapai puncaknya. Gunung adalah rumah kedua, tempat di mana ia menemukan kedamaian yang tak ia temui di hiruk-pikuk kota. Sejak bangku SMA, Ragil sudah terbiasa menapaki jalur-jalur terjal, melawan dingin, mengadu napas dengan alam liar. Namun, Gunung Arloka, gunung yang ia tuju malam itu, adalah satu dari sedikit gunung yang belum pernah ia jamah. Ia hanya tahu namanya, tapi tak pernah tahu betapa wingitnya tempat itu. Damar, sahabat dekat Ragil, adalah pemuda yang dikenal bijak, meski terkadang terlalu mudah terpengaruh.
Damar tidak seberani Ragil, tapi ia punya loyalitas tinggi pada teman-temannya. Ia seringkali mengikuti Ragil dalam banyak pendakian, meski dalam hatinya ia menyimpan rasa takut yang jarang ia tunjukkan. Raffi, teman mereka yang paling nekat. Ia terkenal sebagai orang yang suka mengambil jalur alternatif, jalur yang jarang dilalui orang. Ia seringkali berkata, kalau semua orang lewat jalur umum, petualang sejati harus lewat jalur rahasia. Meski begitu, Raffi bukan tanpa pengalaman. Ia sudah beberapa kali berhasil membawa teman-temannya naik gunung lewat jalur yang tak biasa. Bayu yang paling muda di antara mereka. Usianya baru 21 tahun. Ia masih hijau dalam dunia pendakian, baru 2 kali naik gunung, tapi semangatnya membara. Ia selalu kagum melihat Ragil dan Raffi berbagi cerita tentang puncak-puncak yang sudah mereka daki. Malam itu, keempat pemuda itu berkumpul di sebuah warung kecil di pinggir jalan sebelum masuk ke kawasan Gunung Arloka. Mereka semula berencana memulai pendakian dari jalur resmi. Namun kenyataan berbicara lain. Pos pendakian yang biasanya ramai, malam itu tampak lengang. Tak ada seorang pun di sana. Warung-warung yang biasa buka hingga larut malam, malam itu semua tutup rapat. Bahkan papan besar bertuliskan pendakian ditutup sementara, berdiri kokoh tanpa ada petugas yang berjaga. Ragil sempat mengusulkan untuk membatalkan pendakian, mengingat suasana yang tidak biasa. Namun Raffi meyakinkan mereka. Ia bilang, ia tahu jalur belakang yang bisa tembus ke jalur utama pendakian tanpa harus melewati pos. Kalau nggak ada orang, ya kita nggak ganggu siapa-siapa, ucap Raffi sambil tertawa kecil mencoba menghilangkan ketegangan yang mulai menyelimuti mereka. Damar dan Bayu saling pandang. Keraguan terlintas jelas di wajah mereka. Tapi entah karena rasa percaya pada Raffi atau karena keinginan untuk tetap melanjutkan petualangan yang sudah mereka rencanakan berbulan-bulan, mereka akhirnya sepakat. Tanpa banyak bicara, mereka memarkirkan motor di sebuah villa kosong, kemudian mulai berjalan menyusuri gang kecil yang hanya cukup dilewati satu orang. Udara malam itu begitu dingin. Langkah mereka semakin jauh meninggalkan pemukiman. Semak-semak mulai rapat, pohon-pohon menjulang tinggi, dan suara jangkrik terdengar samar. Dari kejauhan, bunyi burung hantu sesekali terdengar seolah memberi isyarat. Jalan yang mereka pilih bukan jalur umum, bahkan nyaris tak terlihat seperti jalur pendakian. Tapi Raffi dengan yakin terus melangkah di depan, seolah ia hafal setiap belokan dan tanjakan kecil yang mereka lewati. Meski sudah sering mendaki, Ragil merasa ada sesuatu yang berbeda dengan perjalanan mereka kali ini. Suasananya berat, udara seolah lebih tebal. Langkah mereka seperti selalu diawasi. Namun, keempat pemuda itu tetap melanjutkan perjalanan tanpa benar-benar menyadari bahwa malam itu kaki mereka perlahan melangkah masuk ke tempat yang seharusnya tak mereka jamah. Mereka baru memulai perjalanan, dan malam itu adalah awal dari kisah yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Langkah mereka menembus hutan yang semakin rapat. Raffi masih memimpin di depan. Ragil, Damar, dan Bayu mengikut di belakang dengan waspada. Meskipun gelap, jalur yang mereka lewati sesekali masih tampak seperti bekas lintasan manusia, meski sudah samar tertutup dedaunan. Hanya suara langkah kaki dan gesekan ranting yang menjadi teman malam itu. Ragil mulai merasa aneh. Hawa di sekeliling mereka berubah. Udara yang tadi dingin perlahan terasa semakin pengap dan berat. Pohon-pohon di kanan kiri semakin besar, seakan-akan mereka masuk ke dalam hutan yang belum pernah terjamah manusia. Jalan yang mereka lewati pun makin sempit dan hampir tak terlihat. Tiba-tiba, Bayu yang berjalan paling belakang berhenti mendadak. Kalian lihat itu nggak?" bisiknya pelan, gemetar. Ragil menoleh, mengikuti arah pandangan Bayu. Namun, ia tidak melihat apa-apa. "Lihat apa yuk?" "Itu, di atas batu gede itu, kayak ada perempuan duduk pakai baju putih," kata Bayu lirih, suaranya bergetar. Raffi dan Damar mencoba memperhatikan, tapi mereka juga tidak melihat apapun. "Ah, kamu ngelantur yuk, udah jangan nakutin."
Tapi beneran, tadi perempuan itu ngeliatin kita. Kepalanya ngikutin kemana kita jalan. Bayu masih memandang ke arah batu besar itu dengan sorot mata ketakutan. Seolah yakin apa yang ia lihat bukan sekedar bayangan. Tapi yang lain mencoba mengabaikan. Mereka melanjutkan perjalanan, namun suasana sudah berubah. Bayu berjalan dengan gugup, sesekali menoleh ke belakang. Ragil mulai merasa firasat buruk. Keputusan mereka melewati jalur ilegal ini mulai terasa sebagai sebuah kesalahan besar. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah jalur pendakian yang tampak lebih jelas. Raffi tersenyum lega. Nah, ini jalurnya. Ayo, kita lanjut. Mereka pun melangkah lagi, menyusuri jalur yang menanjak. Namun ketika tiba di sebuah percabangan, Raffi tiba-tiba terdiam. Ia memandang ke kanan dan ke kiri, raut wajahnya berubah gelisah. Tunggu bentar. Kok dari sini aku kayak lupa jalannya ya? Ragil langsung menatapnya tajam. Gimana sih? Katanya kamu hafal jalur ini. Aku yakin biasanya lewat sini, tapi kok sekarang jalurnya beda ya? Damar mulai panik. Jangan-jangan kita salah jalan. Enggak, mungkin aku salah belok tadi. Yuk kita coba turun lagi, siapa tahu aku ingat. Dengan rasa ragu, mereka berempat memutuskan turun perlahan. Mereka mencoba mencari jalur yang tadi mereka lewati, tapi semua tampak asing. Tidak ada tanda-tanda jalur yang mereka kenali. Suara binatang malam semakin jarang terdengar. Hutan terasa semakin sunyi, seolah mereka berjalan di tempat yang tak berpenghuni. Saat mereka berhenti untuk menentukan arah, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Langkah itu mendekat, pelan tapi pasti. Anehnya di tengah kegelapan itu, tak tampak cahaya senter. Biasanya jika ada orang berjalan di malam seperti ini, pasti ada nyala lampu atau obor. Tapi yang terdengar hanyalah derap langkah kaki tanpa penerangan. Mereka membatu, saling pandang dengan wajah tegang. Tak lama muncullah sepasang suami istri, berusia lanjut dengan wajah ramah tapi tatapan kosong. Mereka berjalan tanpa membawa penerangan sama sekali. Mbah, kalian mau kemana malam-malam gini? Sapa Raffi, mencoba bersikap santai meski jantungnya berdetak kijang. Si nenek tersenyum tipis. Lanang, kalian mau kemana? Kami mau mendaki, Mbah. Si nenek menatap mereka lama. Oh, kalian ini sudah ditunggu ya? Sudah, jalan terus saja. Di atas sedang ramai loh, lagi ada unduh mantu. Si kakek yang berdiri di samping si nenek tampak gelisah. Ia menarik tangan istrinya pelan, seolah memberi isyarat agar tak banyak bicara. Sudah, kita pulang saja, bisik si kakek lirih sebelum mereka berdua melanjutkan langkah, perlahan menghilang dalam gelap. Ragil dan yang lainnya sempat kebingungan, tapi Raffi segera menepis rasa aneh itu. Udah, ayo lanjut. Mungkin itu warga sekitar yang mau turun gunung. Namun langkah mereka semakin membawa mereka ke jalur yang makin asing. Jalur itu dipenuhi semak-semak tinggi. Dan entah kenapa, suasana semakin mencekam. Tak lama kemudian, di kejauhan tampak kerumunan orang berkumpul melingkar. Ada cahaya obor yang menerangi mereka. Dari kejauhan terdengar suara lantunan mantra yang asing di telinga. Seperti doa-doa, tapi dengan nada yang ganjil. Raffi berhenti. Itu apa ya? Kok ada kerumunan orang di tengah hutan gini? Ragil, Damar, dan Bayu memandang heran. Di tengah hutan, jauh dari jalur pendakian, tak seharusnya ada keramaian seperti itu. Perlahan mereka berjalan mendekat, penasaran. Tapi ketika semakin dekat, Ragil mulai menyadari ada yang tidak beres. Orang-orang itu berbaris melingkar. Semua laki-laki, semua telanjang dada dengan tubuh penuh keringat, dan suara lantunan mantra mereka semakin keras, semakin menghentak. Tiba-tiba salah satu dari mereka menoleh cepat ke arah Ragil dan kawan-kawan. Tatapan matanya tajam, menusuk. Orang itu kemudian melangkah cepat, seolah mengejar mereka. Panik, keempat pemuda itu spontan berbalik dan berlari sekuat tenaga. Nafas mereka tersengal-sengal, kaki mereka terantuk batu, menerobos semak-semak, tak lagi peduli arah. Mereka hanya tahu satu hal,
Mereka harus lari dari sana. Dan sejak saat itu, perjalanan mereka berubah total. Mereka benar-benar tersesat di tempat yang bukan seharusnya mereka pijak. Langkah mereka terus berpacu dengan rasa takut yang semakin menekan. Nafas terengah-engah, dada terasa sesak, suara ranting patah dan dedaunan terinjak menjadi satu-satunya irama yang mengiringi pelarian mereka di tengah hutan yang semakin gelap. Raffi di depan, Ragil dan Damar di tengah, Bayu berlari di belakang sambil sesekali menoleh, memastikan bahwa sosok yang tadi mengejar mereka sudah tidak lagi terlihat. Namun, rasa cemas itu tak mau pergi. Meski sosok itu tak lagi tampak, langkah kaki mereka terasa masih diburu oleh sesuatu yang tak mereka kenali. Seperti ada bayangan yang terus mengikuti di balik semak, suara nafas yang terasa di belakang leher, tapi ketika mereka menoleh, hanya kegelapan dan pepohonan yang membisu. Dalam kepanikan itu, Bayu tersandung akar pohon yang menjulur di tanah. Tubuhnya terguling ke bawah lereng kecil, menabrak semak berduri yang membuat lengan dan kakinya tergores. Ragil dan yang lain segera berhenti, berlari menghampirinya. Saat mereka membantu Bayu berdiri, mereka terkejut mendapati tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak kuat. Isaknya, air matanya bercampur dengan keringat dingin. Ragil menepuk pundaknya pelan. Tenang Yu, kita bareng-bareng, gak akan ada yang ditinggal. Namun saat mereka akan melanjutkan perjalanan, Raffi tiba-tiba berdiri terpaku. Matanya menatap tajam ke segala arah. Tunggu, Jamal mana? Mereka saling memandang. Tidak ada Jamal di antara mereka. Bayu panik. Tadi dia di belakang aku. Aku kira dia ikut lari bareng kita. Mereka serempak memanggil-manggil nama Jamal. Suaranya memantul di antara pepohonan yang rapat. Jamal! Jamal! Tidak ada jawaban. Raffi mengarahkan senter ke segala arah, namun yang tampak hanya gelap dan ranting-ranting yang bergoyang pelan ditiup angin. Dia nggak mungkin jauh. Tadi kita lari bareng. Desis Damar mulai kehilangan kendali atas rasa takutnya. Mereka berlari kembali ke jalur semula, menembus semak, memanggil-manggil nama Jamal, berharap menemukan sosoknya. Namun semakin lama mereka mencari, semakin dalam mereka masuk ke hutan, dan semakin gelap jalur yang mereka tempuh. Langit yang tadinya diterangi bulan, kini tertutup rapat oleh dedaunan pohon yang rimbun. Udara semakin dingin, tapi tubuh mereka berkeringat deras. Tiba-tiba, di antara kesunyian itu, terdengar suara tawa cekikikan dari arah atas. Suara tawa seorang perempuan, melengking, menghentak, dan terdengar berpindah-pindah, seolah-olah melompat dari satu pohon ke pohon lain. Suara itu membuat mereka berhenti seketika. Mata mereka membelalak, dan tanpa aba-aba, mereka serempak menoleh ke atas. Di sana, sesosok bayangan putih terlihat melayang cepat, seolah-olah terbang dari dahan ke dahan. Tawa itu semakin keras, menusuk telinga, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bayu menangis histeris, tubuhnya gemetar hebat, lututnya lemas. Damar mulai komat kamit membaca doa, sementara Raffi memaksa tetap berpikir logis, meski wajahnya sudah pucat pasi. Tanpa menunggu lebih lama, mereka kembali berlari, menembus semak belukar yang penuh duri. Ranting-ranting menampar wajah dan tangan mereka. Luka-luka kecil mulai menggores kulit mereka, namun rasa sakit itu kalah jauh dibandingkan rasa takut yang semakin menggila. Ragil mencoba mengatur nafasnya yang tersengal. Ayo, kita cari jalan keluar. Kita harus temukan aliran sungai. Biasanya sungai bisa bawa kita ke perkampungan. Namun jalur yang mereka lewati semakin tak masuk akal. Semak semakin rapat, pepohonan semakin besar dan jarang mereka temui di jalur pendakian. Seolah-olah mereka sudah masuk ke wilayah yang bukan milik manusia. Mereka berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Raffi membuka kompor portable, membuat kopi seadanya dari sisa air yang mereka bawa. Suasana hening. Hanya terdengar suara kayu terbakar kecil
dan detak jantung yang masih memburu. "Ayo, kita baca doa. Dari tadi kita nggak baca doa sama sekali," ucap Ragil berusaha mengembalikan ketenangan. Mereka pun saling menggenggam tangan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Namun saat mereka membaca doa bersama, Ragil menyadari Raffi tak sepenuh hati mengikuti. Matanya kosong dan tangannya malah sibuk memainkan ranting. "Raf, kamu serius gak sih? Ini kita lagi bahaya," bentak Ragil membuat Raffi terkejut dan buru-buru ikut mengucap doa. Selesai berdoa, mereka berkemas dan mencoba melanjutkan perjalanan. Tapi keanehan belum berhenti. Langkah mereka semakin dalam dan tiba-tiba Bayu kembali menangis. Ragil, aku ngerasa ada yang ngikutin kita dari tadi." Ragil menoleh ke belakang dan saat ia mengarahkan senter, jantungnya nyaris berhenti. Di kejauhan, samar-samar, ia melihat sosok tinggi besar berjalan perlahan mengikuti mereka. Sosok itu terlalu besar untuk ukuran manusia, bahunya hampir menyentuh dahan-dahan rendah, jalannya pelan tapi pasti. Ragil panik. "Lari, lari!" Mereka berlari lagi, menghindar dari kejaran bayangan itu, terjebak dalam siklus tanpa arah. Nafas mereka semakin berat, kaki mereka mulai lemas, rasa putus asa mulai menghantui. Di tengah perjalanan, Bayu terjatuh. Damar segera menarik tangannya, memaksanya bangkit. "Jangan berhenti, ayo!" teriak Damar, namun tiba-tiba mereka semua berhenti serempak. Di depan mereka, jalan terputus oleh tebing curam yang tidak bisa mereka turuni. Di belakang, sosok itu semakin dekat. Suara langkahnya semakin jelas. Mereka hanya bisa memeluk tubuh mereka sendiri, menahan isak, menanti entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Keheningan itu makin tebal, dan dalam ketakutan itu, mereka perlahan duduk di tanah. Satu persatu, mereka terlelap dalam kelelahan, tanpa sadar, tanpa tahu apakah itu benar-benar tidur atau mereka dibawa ke alam yang lain. Dan di antara kantuk mereka, suara cekikikan perempuan itu kembali terdengar, semakin dekat dan semakin nyata. Mereka terbangun dalam keadaan linglung. Matahari belum sepenuhnya terbit. Hanya cahaya samar yang menembus celah-celah pohon raksasa di sekitar mereka. Dingin pagi menusuk kulit yang penuh luka dan kotoran lumpur. Ragil membuka matanya perlahan, mencoba mengingat apa yang terjadi. Suara tawa cekikikan perempuan tadi masih terngiang jelas di kepalanya. "Bayu, Damar, Raffi." Ragil memanggil pelan, memastikan mereka semua masih di sana. Ketiganya tersentak bangun, wajah mereka kusut, mata merah dan tubuh lelah. Namun sekejap kemudian, kesadaran mereka kembali penuh. Mereka segera teringat, Jamal belum ditemukan. "Jamal, kita belum ketemu Jamal." Suara Damar parau seperti mengaduk rasa bersalah yang menumpuk semalaman. Mereka segera berdiri, memanggil-manggil nama Jamal di antara pepohonan berharap suara mereka dijawab. Tapi hutan itu tetap bisu. Hanya suara burung-burung kecil yang mulai berkicau seolah mengejek kesia-siaan mereka. "Kita harus cari sungai. Mungkin Jamal juga menuju sungai," desak Ragil mencoba tetap rasional di tengah rasa panik yang belum sepenuhnya reda. Mereka berjalan terburu-buru menuruni jalan setapak yang semakin sempit dan basah oleh embun. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka menemukan sebuah aliran sungai kecil yang mengalir tenang di tengah hutan. "Ini dia," seru Raffi. "Kita ikuti aliran ini, biasanya sungai akan bawa kita keluar." Tanpa banyak bicara, mereka menyusuri tepian sungai, berharap bertemu petunjuk jalan atau orang yang bisa membantu. Namun langkah mereka terhenti ketika mendengar suara orang memanggil. "Woi, kalian dari mana?" Mereka menoleh dan mendapati seorang bapak tua dengan caping lebar dan sabit di tangan, memandang mereka dengan heran. "Pak, tolong kami, Pak. Kami tersesat. Teman kami hilang, Pak." Ragil menjelaskan terbata-bata. Bapak tua itu menghela napas panjang. "Kalian naik lewat jalur mana?" "Lewat villa, Pak. Jalur alternatif." "Aduh, kalian ini.
Ayo ikut saya. Dengan langkah pasti, bapak itu memimpin mereka menyusuri jalan setapak kecil yang bahkan hampir tak terlihat. Setelah beberapa menit berjalan, bapak itu tiba-tiba berhenti dan menunduk. "Teman kalian hilangnya di mana?" tanyanya tanpa menoleh. Ragil menunjuk arah hutan yang mereka lalui semalam. Bapak itu terdiam lama, lalu berbisik lirih sambil meremas sabitnya. Ia seperti sedang membaca sesuatu yang mereka tidak mengerti. Setelah itu, ia memandang mereka dengan serius. "Kalian ikut saya. Jangan banyak bicara. Jangan tanya apa-apa," perintahnya pelan. Mereka mengikuti bapak itu masuk ke jalur kecil yang tersembunyi di balik semak-semak lebat, menyusuri pinggir sungai, memanjat bukit kecil, menembus pohon-pohon besar, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah batu besar yang menjorok ke sungai. Di bawah batu itu, tubuh Jamal terbaring lemah, matanya terpejam, wajahnya pucat. Ia tampak seperti orang yang tertidur sangat lama. Ragil dan Bayu segera berlari menghampiri Jamal. "Jamal, bangun Jamal!" teriak mereka sambil mengguncangkan tubuhnya. Bapak tua itu mengeluarkan minyak kayu putih dari sakunya, mengoleskannya ke pelipis Jamal. Perlahan, Jamal mengerjapkan matanya, menarik napas panjang dan terduduk lemah. "Kita di mana?" gumamnya lirih, masih terlihat kebingungan. "Alhamdulillah kamu selamat, Mal. Kita semalaman nyari kamu." Damar nyaris menangis sambil memeluk Jamal erat. Bapak tua itu menatap mereka lama. "Kalian ini beruntung. Kalau tidak mungkin kalian semua sudah tidak akan bisa kembali." Mereka segera mengikuti bapak itu kembali ke pos perizinan. Dalam perjalanan bapak itu sempat berpesan, "Lain kali, jangan pernah memaksakan naik kalau jalur sudah ditutup. Gunung ini bukan tempat main-main." Sesampainya di pos, mereka mengucapkan terima kasih berulang-ulang, tapi bapak tua itu hanya tersenyum tipis dan pergi begitu saja, menghilang di antara kabut pagi. Namun ketegangan belum sepenuhnya berakhir. Setelah beristirahat dan membersihkan diri di sebuah rumah makan di kaki gunung, Jamal perlahan menceritakan apa yang ia alami. Cerita yang membuat bulu kuduk mereka kembali berdiri. "Aku melihat kamu, Gil. Kamu jalan ke kanan. Aku kira kamu lewat jalur yang beda, makanya aku ikut kamu. Tapi aku nggak pernah belok kanan. Aku selalu di depan, nggak pernah pisah," jawab Ragil mencoba mencerna. "Aku yakin aku ngelihat kamu. Aku ngikutin kamu, tapi semakin aku ngikutin kamu, kamu jalannya makin cepat, sampai akhirnya kamu hilang." Jamal terdiam sejenak. Tangannya menggenggam gelas teh di depannya, bergetar. "Waktu aku mau balik nyari kalian, ada perempuan berdiri di belakangku. Wajahnya rusak, matanya merah, dan dia ketawa keras banget. Aku langsung jatuh, dan setelah itu aku nggak ingat apa-apa." Ragil, Raffi, Damar, dan Bayu saling pandang. Cerita Jamal membuat mereka terdiam lama. Bayangan perempuan di batu besar, suara cekikikan di atas pohon, sosok tinggi besar yang mengikuti mereka, semuanya mulai terhubung. Petualangan yang mereka kira sekadar pendakian, ternyata membawa mereka menembus batas yang seharusnya mereka tidak lewati. Mereka kira mereka hanya tersesat. Ternyata mereka sudah diajak masuk ke dunia yang berbeda. Sejak kejadian itu, Ragil dan kawan-kawan tidak pernah lagi memandang pendakian dengan cara yang sama. Perjalanan mereka ke Gunung Arloka bukan hanya meninggalkan luka di kulit dan rasa lelah yang dalam, tapi juga meninggalkan jejak ketakutan yang sulit hilang dari benak mereka. Setelah beberapa jam beristirahat di rumah makan, mereka memutuskan untuk segera pulang. Mereka berkendara dengan motor masing-masing dalam keheningan, seolah-olah tidak ada seorang pun yang berani memecah sunyi. Tatapan mereka kosong, pikiran mereka masih berputar mengulang peristiwa semalam. Dalam perjalanan pulang, Bayu tiba-tiba memarkirkan motornya di pinggir jalan dan muntah. Tubuhnya masih gemetar, wajahnya pucat seperti orang yang kehilangan nyawanya separuh. Ragil dan yang lain menghampirinya, mencoba menenangkan. "Aku nggak mau naik gunung lagi.
Cukup, cukup. Bisik Bayu lirih, nyaris tak terdengar. Damar menepuk bahunya. Ya Yu, kita semua juga sama. Cukup. Jamal sendiri tampak seperti kehilangan sebagian dirinya. Sepanjang perjalanan ia terus menatap keluar jendela. Seakan pikirannya tertinggal di tempat itu, di balik hutan, di desa asing yang entah nyata atau sekadar mimpi buruk. Sesampainya di rumah masing-masing, mereka tidak langsung kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Hari-hari berikutnya mereka masih sering dihantui oleh kilasan bayangan perempuan yang mereka lihat, suara tawa yang menggema di kepala dan tatapan sosok tinggi besar yang perlahan mendekat. Ragil mulai rajin mengunjungi tempat ibadah, mencoba menenangkan dirinya, berusaha mencari jawaban atas apa yang sebenarnya mereka alami. Ia bahkan menemui seorang sesepuh di desanya, menceritakan kejadian itu dengan penuh rasa takut dan bingung. Sang sesepuh hanya mengangguk pelan dan berkata, "Kalian sudah masuk ke wilayah yang bukan milik kalian. Tempat itu dijaga. Ketika kalian memaksa masuk, mereka hanya ingin menunjukkan bahwa kalian tidak berhak di sana." Ragil terdiam. Kata-kata itu mengendap dalam kepalanya, semakin menegaskan bahwa pendakian mereka bukanlah sekadar kesalahan kecil. Itu adalah pelanggaran yang tidak semestinya mereka lakukan. Damar pun mengurung diri beberapa waktu, jarang keluar rumah, lebih sering menghabiskan waktu di kamar, merenungi semua yang telah terjadi. Ia masih sering terbangun di malam hari, berkeringat dingin, terbayang perempuan terbang yang melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Raffi yang paling keras kepala berubah menjadi pendiam. Biasanya ia suka mencari jalur-jalur alternatif, jalur-jalur sepi yang menantang. Tapi sejak kejadian itu, ia menolak jika diajak mendaki, bahkan ketika jalur resmi sudah dibuka. Baginya tidak ada lagi gunung yang benar-benar aman, tidak ada jalur yang benar-benar bisa ia percaya. Mereka jarang bertemu satu sama lain setelah itu, bukan karena marah, tapi mungkin karena mereka butuh waktu sendiri untuk berdamai dengan rasa takut mereka masing-masing. Namun dalam diam, mereka tahu satu hal, perjalanan mereka ke Gunung Arloka telah mengubah mereka. Beberapa bulan kemudian, Ragil akhirnya memberanikan diri menghubungi Raffi dan Damar untuk bertemu kembali. Mereka bertiga duduk di warung sederhana, minum teh hangat sambil memandang jalanan yang ramai. "Masih ingat bapak yang nolong kita itu?" tanya Ragil tiba-tiba. Raffi mengangguk pelan. "Iya, kenapa?" "Aku coba balik lagi ke pos pendakian kemarin. Aku pengen ngucapin terima kasih." Damar menatapnya penasaran. "Terus, kamu ketemu bapak itu?" Ragil menggeleng pelan. "Aku tanya ke warga sekitar, aku ceritain ciri-cirinya. Tapi kata mereka, nggak ada petani yang seperti itu di sekitar jalur pendakian. Nggak ada yang pernah lihat." Wajah Raffi dan Damar menegang. Kata mereka, dari dulu sering ada cerita. Kadang-kadang kalau ada pendaki yang tersesat, suka ada bapak tua yang muncul tiba-tiba, menolong lalu menghilang. Mereka bertiga terdiam lama. Angin sore berhembus pelan, menyingkap rasa syukur yang dalam. Mungkin di antara semua kengerian yang mereka alami, ada satu pertolongan yang dikirimkan untuk mereka. Entah dari siapa, entah dari mana. Setelah itu mereka memutuskan untuk tidak pernah lagi mendaki dengan cara memaksa, apalagi melewati jalur ilegal. Mereka sadar gunung bukan tempat bermain, gunung bukan sekadar petualangan. Gunung adalah rumah bagi mereka yang tak terlihat, rumah yang harus dihormati. Perjalanan ke Gunung Arloka bukan lagi menjadi cerita tentang pendakian. Bagi mereka, itu adalah cerita tentang batas, batas yang tak boleh dilanggar. Dan meski mereka telah kembali, sebagian dari diri mereka seolah tetap tertinggal di jalur yang tak seharusnya mereka lewati. Waktu terus berjalan, tahun berganti, musim berlalu. Ragil dan kawan-kawan perlahan mulai menata hidup mereka kembali. Mereka kembali bekerja,
kembali menjalani hari-hari seperti orang pada umumnya. Namun, kenangan tentang pendakian ke Gunung Arloka tak pernah benar-benar hilang. Bayangan malam itu, suara tawa yang memecah sunyi, dan sosok perempuan yang melayang dari satu pohon ke pohon lainnya, semua masih menempel erat dalam benak mereka. Setiap kali Ragil melintasi jalan menuju kaki gunung itu, ia selalu menahan napas sejenak. Matanya memandang jauh ke atas, seolah bertanya-tanya, masih adakah mereka di sana? Masihkah jalan yang tak kasat mata itu terbuka, menunggu orang-orang yang nekat untuk kembali tersesat? Damar, yang dulu sering mengikuti Ragil mendaki, kini memilih hobi baru. Ia tak lagi tertarik dengan gunung. Ia lebih nyaman menghabiskan waktu memancing di danau, menikmati ketenangan yang sederhana. Mungkin baginya, cukup sudah melawan ketakutan yang tak bisa ia pahami. Raffi, yang dulu dikenal nekat, akhirnya benar-benar berhenti mendaki. Ia menjual semua perlengkapan pendakiannya, seolah ingin menghapus jejak masa lalunya. Namun, kadang saat ia duduk sendirian di teras rumahnya, matanya menerawang dan tangannya menggenggam secangkir kopi yang mulai dingin. Mungkin, sebagian dari dirinya masih tersesat di hutan itu, masih memikirkan jalur yang tak pernah tercatat di peta. Bayu pun berubah. Ia menjadi sosok yang lebih berhati-hati. Ia menutup dirinya dari dunia pendakian dan memilih jalan hidup yang jauh dari petualangan. Namun, ia masih sering terbangun di tengah malam, teringat wajah perempuan yang pernah ia lihat di atas batu besar malam itu. Wajah yang terus memandanginya dari balik kabut. Sedangkan Jamal, ia menjadi yang paling diam di antara mereka. Ia jarang bercerita, jarang berbagi. Namun, suatu hari Ragil pernah bertanya kepadanya, apa yang sebenarnya ia alami ketika terpisah dari rombongan. Jamal hanya tersenyum kecil, lalu menjawab pelan, "Aku diajak ke sebuah desa. Sebuah tempat yang gak seperti dunia kita. Aku makan di sana. Aku berbicara dengan mereka. Bahkan mereka ingin aku tinggal di sana. Aku diajak menikah dengan salah satu perempuan di desa itu. Tapi tiba-tiba ada seorang bapak tua yang bilang aku harus pulang. Kalau tidak, aku gak akan bisa kembali." Ragil menatap Jamal lekat-lekat, berusaha menebak apakah ini benar-benar terjadi atau hanya sisa mimpi buruk yang belum hilang. "Tapi Mal, desa itu ada di mana?" Jamal menunduk. "Aku nggak tahu. Tapi kadang aku merasa bagian dari diriku masih tertinggal di sana." Setelah itu, Jamal tak pernah lagi membahasnya. Ia hanya meninggalkan satu kalimat sebelum mereka berpisah sore itu. "Kalau suatu hari aku nggak ada, mungkin aku udah kembali ke sana." Ragil hanya bisa terdiam, menatap punggung Jamal yang perlahan menjauh, berjalan pelan ke arah jalan setapak yang dikelilingi pepohonan. Sejak kejadian itu, mereka tak pernah lagi mendengar kabar tentang Gunung Arloka. Tak ada berita pendaki yang hilang, tak ada jalur yang dibuka kembali. Seolah-olah gunung itu perlahan menghilang dari peta para pendaki, menjadi bagian dari cerita yang hanya didengar tapi jarang dipercaya. Namun, Ragil tahu tempat itu ada. Mungkin di balik semak yang rapat, di balik jalan setapak yang samar, jalur itu masih terbuka, menunggu orang-orang yang cukup berani atau cukup bodoh untuk masuk. Dan siapapun yang masuk harus siap untuk tidak kembali. Karena kadang bukan kita yang memilih jalannya. Kadang jalan itulah yang memilih kita. Dan ketika jalan itu membawamu ke sana, tidak semua orang diizinkan pulang. Demikianlah kisah perjalanan ini berakhir. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa alam memiliki batas yang tak boleh dilanggar. Jangan pernah memaksakan diri melewati jalur terlarang, karena kita tidak tahu siapa yang sedang menunggu di balik semak. Tetaplah waspada, hormati alam, dan jangan mudah menyepelekan peringatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.